Kan Mas Wid kan pernah, kalau ke lapangan kan pernah nemuin tuh Mas Wid? Iya. Ketika jadi relawan atau segala macam kan seperti itu Mas Wid ya? Pernah dengar nggak, Ustaz? Iya, iya. Bahwa cara ibadahnya soft menjadi rapat-rapat. Iya. Nah, seperti itu tuh kayak bagi mereka ini sudah dirampok, tapi seperti itu, Ustaz. Faktanya seperti itu, yang berkembang seperti itu, Ustaz. Itu Ngerampok itu, ya itu sudah kita sebutkan dengan paksa gitu loh. Safdah TV. Masya Allah. Ustaz suka madu, Ustaz? Wah itu kalau madu randu cocok banget buat anak. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Ini saya bikin madu, Ustaz ya. Masya Allah. Gimana sehat, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Ustaz, Afan Ana sambil tanya-tanya boleh, Ustaz? Apa? Gini, Ustaz. Ini lagi agak rame, Ustaz. Jadi ada semacam apa ya, kayak tuduhan gitu loh, Ustaz, bahwa dakwah salaf itu adalah dakwah yang suka merampok, merebut masjid, bahkan merebut jamaah gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Apa bener apa namanya suka merampok gitu, gimana, Ustaz? Masya Allah, ngobrolnya asik banget nih. Ya. Ini teh tawa Ustaz. Wah, Pagi ini teh jadi tawa. 2 cangkir nih. Masya Allah. Teh, Ustaz. Syukur Tapi Allah. ngomong-ngomong rampok, masuk yuk. Dakwah salaf ngerampok masjid maksudnya gimana Mas Wid? Iya, itu makanya saya tanyakan. Kan apa ya, saat ini kayak ada isu digulirkan bahwa dakwah salaf ini merampok suatu masjid yang tadinya apa namanya masjid itu ada masyarakat di situ, kemudian ada dakwah lain yang notabene menurut mereka itu dakwahnya itu asing buat mereka, kemudian dakwah salaf tersebut dikatakan merampok gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ya, sekarang kita pengen tahu aja dulu definisi merampok, merebut itu apa sih? Merampok itu artinya mengambil secara paksa kan gitu. Iya. Kita berdakwah tidak pernah memaksa orang kok. Orang mau ikut dakwah kita, orang mau nggak ikut ya terserah. Iya. Gak pernah kita mendengar ada ustadz atau apapun maksa kamu harus ikut dakwah saya. Tidak ada kan? Nggak ada sih. Orang alhamdulillah kita lihat ikut dakwah salaf itu secara sukarela, memang dari hati. Dari hati. Kalau misalnya ada masjid, pengurus-pengurusnya kok tertarik dengan dakwah salaf, itu dari hati mereka, bukan kita mau merebut. Atau misalnya ada sebuah organisasi yang ada pengurus-pengurusnya alhamdulillah yang mereka tadinya memang belum ngikutin, kemudian mereka tahu tentang kebenaran, tentang dakwah, itu kan namanya bukan merampok, Mas, bukan merebut. Iya Ustaz, bahkan ada Ustaz kalau misalnya masjid yang tadinya memang tidak mengenal dakwah, begitu warga sekitar mengenal dakwah, ya karena mereka sendiri yang memang warga asli situ Ustaz gitu loh. Betul. Bukan artinya dia dari luar terus ngambil gitu, enggak Ustaz gitu. Dia Dan sebagian masalahnya. masjid kan Mas Wid kan pernah, kalau ke lapangan kan pernah nemuin tuh Mas Wid? Iya. Ketika jadi relawan atau segala macam kan seperti itu Mas Wid ya? Seperti itu. Iya, makanya. Cuman fenomena ini kayaknya sekarang ini kayak berkembang banget, Ustaz. Antum pernah dengar nggak, Ustaz? Iya. Bahwa masjid organisasi tertentu misalkan tiba-tiba yang tadinya masyarakat tidak heboh karena mungkin cara ibadahnya menurut mereka ibadah ya secara umum ya seperti itu, tiba-tiba berubah cara ibadahnya soft menjadi rapat-rapat. Iya. Terus kemudian apa ya, nah seperti itu tuh kayak bagi mereka ini sudah dirampok, tapi seperti itu, Ustaz. Faktanya seperti itu, yang berkembang seperti itu, Ustaz. Itu Ya tuh seperti yang sudah saya sebutkan, kita tidak pernah merampok. Mereka dengan sukarela ikut dakwah kita. Kita nggak pernah mendatangi mereka dengan secara paksa atau ngusir dan yang lain. Justru sebaliknya, Mas. Justru banyak sekali masjid-masjid yang sudah kita bina dari awal dan yang lainnya, tahu-tahu kita diusirin, langsung ganti pengurus secara paksa.
Itu justru kita yang selalu jadi korban. Terus iya, bahkan pengajian dibubarin gitu. Pengajian dikububarin. Jadi ini sebetulnya seakan-akan ingin lempar batu sembunyi tangan. Iya. Coba kita pertanyakan dan kita survei secara bukti. Mana ada dakwah salaf merebut secara paksa sebuah masjid? Iya, tidak ada. Ustaz. Mereka ikut dakwah kita dari hati. Iya. Mereka ketika melihat dakwah kita, alhamdulillah ilmiah, dengan hujah, dengan dalil, mereka ikuti. Bahkan ada ini Ustaz, adalah salah satu ya Afan ya Ustaz, satu organisasi Ustaz, yang tadinya dia itu kalau ngaji itu cuman apa ya, muatannya itu nggak ada materi ilmiahnya Ustaz. Nyanyi gitu maksudnya. Ya kalau mau dikatakan nyanyi nanti tambah di tambah nggak terima nanti. Ya artinya mereka meskipun menurut kita secara dohirnya mereka memang mungkin Afan saat sholawatan atau apa, tapi dengan nada-nada, dengan irama kayak irama tertentu, padahal gerak-gerak tertentu. Begitu pulang mereka hampa Ustaz. Tapi begitu ada dakwah salaf yang katakanlah yang masuk di situ, dakwah sunnah yang masuk situ, mereka merasakan bahwa ini ilmiah. Nah seperti itu, padahal seperti itu kan ceritanya. Memang dakwah kita sebetulnya sesuai dengan fitrah, Mas. Oh iya. Yang kita selalu bawakan hujah, dalil, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Kita bawakan perkataan para ulama, ilmiah semuanya. Kita hitam putih jelas gitu loh dakwah kita. Masalahnya terkadang ketika masyarakat terbiasa pada sebuah kebiasaan, kemudian kok ada sesuatu yang nggak sesuai dengan kebiasaannya, terkadang masyarakat kita itu belum apa-apa sudah langsung memvonis. Iya, tanpa mencari tahu sebetulnya yang sesuai dengan dalil dan ilmiah itu yang mana. Insya Allah kalau orang yang berpikir, orangnya cerdas, orangnya kritis, mereka akan melihat dulu, belum memvonis. Dipelajari dulu, setelah dipelajari, oh ternyata ini dalil-dalilnya kuat dan hujahnya, alhamdulillah kalau mau diterima. Makanya kita nggak pernah maksa-maksa orang kamu harus ikut dakwah salaf, nggak ada. Iya benar juga. Emang ini fenomena yang harus. Orang kita dakwah kok nggak mengharapkan jamaah kok. Iya, yang penting menyampaikan. Yang penting kan tujuan kita menyampaikan. Yang memberi hidayah kan Allah, bukan kita. Benar. Kalau kemudian satu organisasi atau masyarakat kampung yang notabene anggota organisasi atau masyarakat tersebut tiba-tiba mereka tersentuh dengan dakwah salaf, kemudian seperti yang antum sampaikan tadi, akhirnya mereka rujuk dari kebiasaan ibadah, cara-cara yang dalam yang kita pahami tidak sesuai sunnah, mereka kembali ke sunnah. Itu sama sekali tidak dikatakan merampok Ustaz. Ya enggak. Ngerampok itu ya itu sudah kita sebutkan dengan paksa gitu loh. Kalau enggak saya pukul kamu atau yang lain. Nah sekarang sebetulnya yang dirampok tuh siapa gitu kan. Justru sebenarnya bisa dikatakan dakwah salaf ini berkembang pesat ya. Alhamdulillah, biiznillah. Atas izin Allah seperti itu saja. Karena memang sebetulnya masyarakat awam itu sebetulnya dengan fitrahnya menerima, Mas. Cuma yang kepanasan ini, pentolan-pentolannya yang merasa takut kehilangan jamaah. Mereka hubungannya apa, Ustaz? Korelasinya apa, Ustaz? Kalau kayak gitu, Ustaz? Apa mungkin prioknya berkurang atau apa gitu? Ustaz? Bisa apa jadi itu. Gitu ya? Ya kan namanya orang kalau sudah punya kehormatan, fanatik punya gitu pengikut dan yang lainnya kan merasa egonya tinggi, Mas. Oh iya. Kalau misalnya pengikutnya berkurang, wah itu pasti marah banget itu. Jadi Ustaz, nasihatnya apa, Ustaz, buat orang-orang yang istilahnya sudah hidayah, sudah mulai masuk ke dalam pribadi mereka, Biar istiqomah gitu maksudnya. biar istiqomah dan tidak biar yang mulai tersentuh. Jadi
Kan kadang-kadang digembosi sama pimpinannya, itu nasihatnya apa Ustaz? Ya nasihat saya sih teruslah menggali dan menggali. Oh, gitu. Kalau kita hanya sebatas mendengar orang dan doktrin, menyalah-nyalahkan, semua orang juga bisa kok nyalah-nyalahin. Tapi kan yang kita inginkan adalah semua ada dasarnya, ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Agama itu bukan Iya. kiainya gitu Ustaz ya. Karena kan terkadang dakwah salaf terkenal katanya ini mudah sekali memvonis bid'ah. Padahal sebetulnya kalau kita perhatikan dakwah salaf tidak pernah memvonis bid'ah kecuali kalau ada pendahulunya dari para ulama. Dan ada kaidah-kaidahnya, nggak sembarangan gitu kan. Nah mungkin kita yang dianggap berbuat bid'ah terkadang kita sudah baper duluan Mas. Iya. Udah kesal duluan gitu kan. Iya. Wah kurang ajar ini sudah menganggap pengadilan akhirat ini. Iya, Ustaz. Udah berarti kalau kita ini neraka dong gitu. Padahal kan kita tidak pernah. Kaidah salaf wal sunnah itu jelas kan. Orang yang jatuh kepada bid'ah belum tentu masuk neraka kan gitu. Orang yang berbuat maksiat belum tentu masuk neraka. Bisa jadi Allah berikan taubat kepada mereka. Bisa jadi Allah berikan hidayah. Masalah memvonis neraka itu hukum Allah. Tapi kan ketika ada orang yang berbuat kebid'ahan, kita harus jelaskan dong. Harus sampaikan. Ustaz. Sampaikan bahwa ini perkara yang memang bid'ah. Kita juga berikan hujah-hujah dan alasannya, nggak bukan cuma sebatas dari pemikiran sendiri, enggak. Alasannya begini, kaidahnya begini, perkataan para ulamanya begini. Ya kalau situ nggak terima ya silahkan. Kita nggak pernah maksa kok. Hanya menyampaikan saja. Hanya menyampaikan. Dan itu semua sebagai wujud rasa sayang Betul. para ulama sekali. kepada Sahih. kaum saat ini. Ustaz. Karena memang sudah kewajiban para ulama, orang-orang yang berilmu untuk menyampaikan ilmu kan gitu. Menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Dan sebagai bentuk kasih sayang adalah berusaha untuk mengajarkan orang yang tidak paham supaya paham gitu kan. Orang yang tidak berilmu supaya berilmu gitu kan. Nah, ini oleh karena itulah Imam Ahmad kan pernah ditanya, ya, kata beliau, kalau saya diem, kamu diem, semua orang diem, kapan Lalu orang siapa akan yang akan tahu mendapat? ini benar, ini salah, ini sahih, ini dhaif dan yang lainnya. Kalau semua kita suruh diem, lama-lama apa yang terjadi? Yang semakin merebak adalah perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Alhamdulillah. Faedah pagi Mas Fit, Masya Allah. Luar biasa. Ustaz Jadi mampir sini. intinya tidak ada kata istilah merampok dan merebut, itu semua fitnah belaka. Yang ada justru malah mereka mendapat hidayah kemudian kembali kepada fitrahnya. Betul, sahih. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz, di Ya, Ustaz. Masya Nah, Allah. setelah ini Maaf, kita malah sarapan. nggak minum sarapan soto lah Ya, kita. kita langsung sarapan Ustaz, Masya Allah.